Senangkanlah saya Mulia beserta PPG 1 tahun 2025 ingin aturan tidak akhlak di Madrasah Hidayah Bala Kecamatan Sukamulyo Bogor. Saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja sebagai bagian dari penilaian PPG. Adapun kegiatan pembelajaran hari ini adalah pembelajaran kaidah akhlak tentang materi mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Hadi, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Mubin. Saya mohon dari para pembimbing dan penguji untuk dapat mengevaluasi agar saya mampu belajar dan mengembangkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Demikian prolog yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleha-soleha? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat untuk mempelajari kegiatan kita hari ini. Semangat. Coba mana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak minta seperti biasa ketua kelas untuk memimpin doa agar kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Pada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Istai iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah berdoa untuk mengenang jasa para pahlawan kita juga sampai kita bisa belajar dengan aman, dengan tenang sebagai bentuk patriotisme kalian anak bangsa. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak berharap kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada alasannya kenapa tidak hadir?
Ada surat sakit atau Tidak. tidak ada? Baik. Walaupun tidak ada kabar, tetap kita doakan mudah-mudahan ketidakhadirannya itu tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, ini materi yang akan kita pelajari hari ini di pembelajaran akidah akhlak. Mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, silakan keluarkan bukunya. Sudah dikeluarkan, disiapkan? Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Hadi, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Mubin. Al-Hadi yang memiliki arti petunjuk, Al-Alim yang memiliki arti mengetahui, Al-Khabir yang memiliki arti maha mengetahui, dan Al-Mubin yang maha menjelaskan. Baik. Dari Al-Hadi yang maha petunjuk, kita semua sebagai umat Islam itu selalu senantiasa di dalam doa kita sehari-hari setelah kegiatan kita melaksanakan ibadah sholat itu tidak terlepas dari permohonan ampun dan mohon petunjuk. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, di situ sudah jelas dan diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Di situ Al-Hadi memiliki arti bahwa Al-Hadi adalah maha petunjuk. Lalu di sini ada Al-Alim yang maha mengetahui. Al-Alim yang maha mengetahui. Kemarin kita alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah puasa sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam. Rukun Islam yang berapa puasa? Ya? Keempat. Dalam berpuasa ada dari anak-anakku yang nakal ketika puasa, ketika ibunya dan ayahnya tidak ada, di rumahnya sepi, mentang-mentang sepi di rumahnya, lalu nakal, makan apa segala macamnya, karena kan di rumah sepi. Nah, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat, yang memiliki nama Al-Alim, maha mengetahui, tidak luput dari pandangannya. Berikutnya adalah Al-Khabir, ya, Al-Khabir yang mengetahui segala sesuatu secara detail. Itu secara detail. Dari Al-Khabir itu tadi sekecil apapun kita menyembunyikan. Kalau kita misalkan dari antara kalian ada yang menyembunyikan sesuatu sekecil apapun itu di dalam kantong secara kasat mata dan dilihat secara mata zahir kita tidak terlihat jelas, tidak nampak. Nah, tetapi karena Allah memiliki Al-Khabir, maha mengetahui secara detail yang kecil, yang apa segala macamnya, itu Allah Subhanahu wa taala mampu mengetahuinya juga. Al-Mubin yang maha menjelaskan, dan maha menerangkan, itu Al-Mubin. Ya. Al-Mubin yang maha menjelaskan dan maha menerangkan. Jadi semua yang ada, semua kita, apalagi kita makhluk sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, kita jelas minta semua apa yang menjadi tadi. Ketika kita tidak mengetahui, ketika kita tidak tahu, nah itu bagian dari salah satu contohnya. Itu yang disebut dengan yang maha menerangkan. Dan di situ jelas juga, ya, menurut keterangan-keterangan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitabnya. Itu yang disebut dengan maha menerangkan.
Untuk sebagai hafalannya boleh nanti dihafalkan. Ya Hadi, Ya Alimu, Ya Khabir, Ya Mubin. Nah terkadang kalau kita pakai irama seperti itu, enak kita menghafalkannya. Enak sekali kita menghafal kalian. Dari profil pelajar Pancasila ini bisa kalian pahami. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Agar kita mampu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Kita dijauhkan dengan sikap-sikap, sifat-sifat yang tidak disukai oleh orang lain. Bernalar kritis, yang keduanya bernalar kritis. Disebut bernalar kritis itu kalian harus aktif bertanya kalau tidak dipahami, kalau belum paham bertanya agar kalian mampu memahaminya. Lalu mandiri di sini, mandiri yang keempatnya adalah bergotong royong. Nah ini kalau bergotong royong bukan hanya di sekolah itu harus menjadi pembiasaan agar terbiasa ketika di lingkungan masyarakat. Perhatikan tujuannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu. Coba dibacakan kembali. Menjelaskan arti Al-Hadi, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Mubin. Baik. Yang kedua, coba kelompok 2 dibacakan. Menyebutkan makna dan sifat Allah dari nama-nama tersebut. Kelompok 3 coba dibacakan. Menunjukkan sikap teladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu tolong kalian perhatikan dengan baik tujuan pembelajaran kita. Jadi hadirnya kalian duduk di kelas ini mempelajari tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Hadi, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Mubin. Ini tujuannya adalah yang pertama menjelaskan, yang kedua menyebutkan, yang ketiga menunjukkan. Nah, coba kelompok 1 dibacakan. Hadi adalah yang memberi petunjuk. Maknanya Allah memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Contoh teladan selalu mengikuti ajaran agama dan mendorong teman untuk berbuat baik. Contoh teladan selalu mengikuti ajaran agama dan mendorong teman untuk berbuat baik. Baik, ini adalah dalilnya untuk memperkuat bagaimana Al-Hadi memberikan arti sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj, nah, ini Quran surah Al-Hajj. Jadi untuk memperkuat bahwa Allah Al-Hadi memiliki arti, ya, Allah Maha Petunjuk, yang mana di situ dalilnya jelas dalam surah Al-Hajj. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah hak dari Tuhanmu. Lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Nah sekarang Al-Alim, perhatikan contoh teladannya. Contoh teladannya menjaga perilaku walaupun tidak terlihat orang lain. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, di sini dalilnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tiga boleh coba kelompok 3. Al-Mubin, artinya yang maha mengetahui secara mendalam. Makna, Allah sangat memahami segala sesuatu dengan detail. Contoh teladan, bersikap jujur karena Allah tahu niat dan perbuatan kita. Tepuk tangan. Lalu bagaimana dalilnya Al-Mubin? Coba boleh di saya membacanya. Ya, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Qahirul Khalqa ibadi, Allah Hakim wa Khabir. Tepuk tangan. Surat Al-An'am ayat 18. Bahwasanya di sini Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Sekarang Al-Mubin. Coba kamu satu boleh. Al-Mubin, arti yang menjelaskan. Makna Allah menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Contoh teladan, menyampaikan kebenaran dengan jelas dan sopan. Contoh teladannya menyampaikan kebenaran dengan jelas dan Sopan. itu dalilnya dalam surah An-Nur ayat 25. Jadi ini salah satu contoh saja 4 Asmaul Husna yang kita pelajari, bahwasanya semua nama-nama itu tidak luput dari apa? Tidak luput dari Al-Quran. Di situ adalah dalilnya. Lalu bagaimana kamu mampu meneladani sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, bagaimana? Coba masing-masing kelompok. Kelompok 1. Yang menuju selalu mengikuti ajaran agama dan mendorong teman untuk berbuat baik. Baik, terima kasih. Nah. Lalu bagaimana dengan alim? Menjaga perilaku waktu tidak di orang lain. Baik, jaga perilaku walaupun tidak dilihat orang lain. Baik. Bagaimana dengan Khabir? Sikap jujur karena Allah tahu niat dan perbuatan kita. Baik. Yang terakhir Al-Mubin bagaimana? Kelompok 4? Menyampaikan kebenaran dengan jelas dan sopan. Baik, terima kasih. Baik. Bagaimana tugas yang sudah Bapak berikan kemarin tentang pembuatan? Bapak suruh membuat apa, kayaknya sudah dikerjakan belum? Nah, Baik, itu sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Mana coba diperlihatkan kelompok 1? Baik, kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 sudah selesai, kelompok 3 juga sudah selesai, kelompok 4 juga alhamdulillah sudah selesai. Dan terima kasih sudah kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Baik, Bapak ingin kalian mencoba berdiskusi untuk kalian nanti presentasikan di depan teman-temannya. Ya, silakan nanti berdiskusi sambil nanti kalian bisa menjelaskan maupun menjelaskan apa dan makna dari kalimat-kalimat Asmaul Husna, Al-Hadi, Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Mubin tersebut. Ya, baik. Bapak kasih waktu untuk kalian berdiskusi. Silakan berdiskusi. Baik, sudah selesai diskusinya? Kalau sudah selesai diskusinya, Bapak ingin mengetahui kalau nanti dipresentasikan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, nanti presentasikan di depan teman-temanmu. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 gimana, siap? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Baik. Boleh kelompok 1
pertama untuk mempresentasikannya, silakan kelompok 1 mempresentasikan di depan teman-temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Al-Hadi yang Maha Pemberi Petunjuk menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing makhluknya menuju kebenaran, kebaikan dan jalan yang lurus. Petunjuk ini bisa berupa wahyu, ilham, akal dan fitrah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Al-Alim. Al-Alim yang Maha Mengetahui menjelaskan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, baik yang tidak terjadi secara terjadi maupun yang akan terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna dan tidak terbatas. Baik. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang Al-Qadir. Al-Qadir yang Maha mengetahui segala sesuatu secara detail, lebih dari sekedar mengetahui. Al-Qadir menentukan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikatnya, segala sesuatu, rahasia di baliknya serta akibat dari segala perbuatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjelaskan tentang Al-Mubin yang Maha menjelaskan dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran dengan jelas melalui ayat-ayatnya, rasul-rasulnya dan ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga menghentikan kebatilan dan menjelaskan jalan yang benar. Baik. Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi tadi. Ya. Nah, berikutnya Bapak akan memberikan asesmen. Silakan keluarkan handphone kalian untuk asesmen. Dan bisa terbuka? Ya. Ya, silakan diisi di wishlistnya. Oke. Waktunya sudah selesai. Bisnisnya. Bapak akan lihat nilai siapa yang paling besar. Nilai siapa yang paling besar? Langsung bisa dilihat sendiri. Nilai siapa yang paling besar? Sofian, berapa nilainya? 90. 90, tepuk tangan. 90. Lain? Berapa nilainya, Kak? 80. Baik, tepuk tangan. Suka tidak dengan asesmen yang Bapak berikan melalui kuisis ini? Mudah atau sulit? Mudah. Senang dengan menggunakan aplikasi kuisisnya? Senang. Baik. Alhamdulillah, lebih mudah lagi kita mengerjakan dengan kuisis tadi ya. Dengan kuisis tadi. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Begitu.
Silakan kembali handphonenya disimpan dulu, ya. Handphonenya disimpan dulu. Kita akan merangkum bagaimana di sini. Kalau diperhatikan, ya. Sekali lagi untuk memperkuat pembelajaran kita hari ini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan yang baik. Terus yang kita pelajari hari ini hanya 4 nama saja, yaitu Al-Hadi, Al-Alim, Al-Khabir, dan Al-Mu'min. Al-Hadi memiliki arti petunjuk, yang maha petunjuk. Al-Alim memiliki arti yang maha mengetahui. Dan yang ketiga, Al-Khabir memiliki arti yang maha mengetahui segala sesuatu, lebih teliti, ya. Dan yang terakhir, Al-Mu'min memiliki arti yang maha menjelaskan atau yang maha menerangkan. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani arti dari Asmaul Husna. Ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, kembali buka handphone kalian untuk mengisi absensinya, ya, untuk mengisi absensinya. Dan di situ catat juga di dalam absensi hikmah yang dipelajari hari ini. Di absensi itu tolong dicatat ya, hikmahnya apa kita mempelajari Asmaul Husna. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah, simpan kembali handphonenya dalam tas, sudah tidak ketinggalan. Sudah disimpan? Oke. Kalau sudah selesai semua, dan alhamdulillah semua rangkaian pembelajaran pelajaran akidah awal kita hari ini alhamdulillah sudah selesai, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini menjadi hikmah yang terbesar yang kita dapatkan dari pembelajaran Asmaul Husna ini. Jangan lupa di rumah belajar demikian, ya. Kita belajar demikian hari ini, ya. Sebelum kalian pulang, sebelum kita pulang, ya, kita berdoa dulu, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan